يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus ingkang kula hormati jajaran pengurus takmir Masjid Al-Mujahidin, ingkang kula hormati para haji muhajjah, para sepuh bini sepuh sedaya jemaah kuliah subuh Sabtu pagi yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Mari kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kanugrahan, kenikmatan-kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, saha ihsan, samping pula nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa sampai pagi hari ini untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian pengawasan rutin Sabtu pagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita, ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kaatur dumateng Nabi Allah Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau, baik syafaat dunia maupun syafaat alam akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sesarengan sadiring kita mulai kula suwun sesarengan maos selawatan rumiyin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad-daraji aqfatayyaji ratal alami ya huhailal judi wal karami
الجود والكرم. Alhamdulillah, matur suwun. Para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-24 bagi yang mulai puasa pada hari Kamis. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat, saged panjang umur, kapanggih kalih hari ya amin Allahumma. Berarti ini insyaallah sampun tumbas persiapan ya. Kalau tingali toko-toko alhamdulillah sami payu. Nah berarti mangke boten wonten kopi pagi ini. Di bar pengawasan berarti langsung pulang kiambak kecuali yang i'tikaf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahnya pula kita berada di awakhir fil ushrul awakhir. Jadi berada di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Dan ini sungguh sangat-sangat istimewa bagi kita. Mungkin kita tidak tampak rasa istimewanya, tapi yakinlah bahwa Asyrul Awakhir itu sungguh nilainya istimewa. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Asyrul Awakhir Nabi itu semakin soyo kenceng ibadahi, semakin soyo kuat leh nyembah tenggene Gusti Allah taala. Mudah-mudahan awake dhewe ya soyo soyoku amin Allahumma amin. Bukan soyo loyo ngantuk boten. Ngantuk. Jani kalau nggih ngantuk. Sangke ae nggih wonten ngajeng jenengan. Akhirnya dipaksa boten ngantuk. Tapi bagaimanapun sudah alhamdulillah panjenengan awake dhewe meninggalkan zona nyaman. Alhamdulillah, seharusnya kita tidur. Nggih boleh saja, asalkan sholat. Bar sahur, kemudian mapan, kemulan, hilang subuhi. Percuma posone, eman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi niku berpesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pesanipun ketika masuk Asyrul Awakhir, Nabi niku menghancurkan sekali kepada Sayyidah Aisyah, tentu kepada umatnya, untuk meminta al-afwu. Al-afwu itu ampunan. Tapi Nabi tidak meminta surga, tidak meminta husnul khotimah, tidak meminta keluasan rezeki, tidak meminta selamatkan dari api neraka. Tapi meminta al-afwu, tidak meminta juga maghfirah. Padahal artinya itu sama. Antara al-afwu dengan al-maghfirah itu sama. Tapi penekanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Asyrul Awakhir itu adalah al-afwu. Dan ini sedang kita baca. Alhamdulillah. Nopo kira-kira bacaan? Nopo? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna atau anni. Itu yang Nabi kenceng dalam Asyrul Awakhir. Kenapa al-afwu kok tidak maghfirah? Padahal artinya itu sama, pengampunan. Kemudian secara diksi bahasa, al-maghfirah niku artinya perisai atau tameng atau pelindung, itu al-afwu. Makanya perisai yang dipakai oleh tentara zaman klasik
bukan zaman sekarang, bukan perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Itu sudah tidak pakai perisai klasik konvensional, itu sudah pakai perang asimetris. Jadi antara rudal dan jet tempur. Kita duduk di sini, rudalnya sudah nyampe di sini. Itu perang asimetris. Itu yang perisai, itu namanya al-mighfar. Maka derivasi atau perubahan dari al-mighfar itu menjadi al-maghfirah. Maka kalau kita berdoa Allahumma ighfir lana dzunubana, itu artinya kita meminta dilindungi kepada Allah Subhanahu wa taala agar akibat dari dosa-dosa kita itu tidak mengancam diri kita. Itu maksud daripada al-maghfirah. Bagaimana kalau al-afu? Al-afu itu pengampunan. Makanya dikatakan ar-rajulu idza yamshi 'ala rimali tatruk qadamuhu asara. Jadi kala orang Arab itu mereka mengatakan ar-rajul ketika seseorang yamshi, dia berjalan, 'ala rimal, di atas pasir. Kalau di negara Arab kan tidak ada yang namanya debu, tidak ada yang namanya abu. Yang ada itu nopo? Rimal, yaitu pasir. Tatruk qadamuhu asara. Maka pasti ada bekas tapak kakinya di atas pasir itu. Wa ta'tirih, kemudian datanglah angin. Wa ta'ful athar, dan angin itu menghapus jejak langkah kaki itu. Ka'annahu lam yahdus syai'un, seperti halnya di pasir yang tadi ada tapak kaki itu tidak pernah terjadi sesuatu. Wa ta'ful athar itu artinya menghapus. Jadi al-afu di sini adalah menghapus dosa kita sama sekali habis dari diri kita. Makanya Nabi niku langsung pada inti ketika pada Ashrul Awakhir, ketika pada 10 terakhir di bulan Ramadan, penyumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada inti persoalan. Inti persoalan kita niku nopo? Adalah dosa. Jadi ini menandakan bahwa Ashrul Awakhir atau 10 terakhir niku adalah sesuatu yang memang gridnya itu betul-betul ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada puasa 10 terakhir niku. Makanya kalau masih pertama Nabi ndak, ya katakanlah canggung untuk meminta al-afu itu. Kemudian 10 kedua masih belum menyampaikan permohonan al-afu itu. Baru ketika 10 terakhir Nabi menyampaikan permohonan itu. Itu menandakan bahwa krit atau nilai dari Ashrul Awakhir itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apabila ini misalnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan al-afu kepada kita, maka beda perkenannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita al-maghfirah. Kalau al-maghfirah niku kita hanya terjaga saja, misalkan ada ancaman apa yang disebabkan oleh dosa kita, yang disebabkan oleh maksiat kita, katakanlah kalau karma misalnya, itu bisa ada pelindungnya kita terlindungi karena kita punya yang namanya perisai, baju pelindung, baju zirah. Jadi ada. Maka kita insya Allah dengan perlindungan itu, kalau tidak jebol, kan ada kemungkinannya jebol. Iya betul. Orang dulu perang nih, walaupun pakai baju besi, nyatanya ya mati. Kena panah, kena tombak, atau kena pedang. Jadi masih 50-50. Kalau masih kita pakai namanya perisai atau pelindung. Tapi kalau sudah al-afu,
itu sudah perlindungan semakin kokoh, perlindungan semakin kuat, dan hampir tidak bisa ditembus oleh apapun. Karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang intervensi. Jadi ketika dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan ada jarak dengan surga. Maka kita tidak akan ada jarak dengan anugerah, dengan rezeki, dengan keluasan, dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wabil khusus kita hampir tidak ada jarak sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda bahwa ketaatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda bahwa ibadah puasa kita itu betul-betul mendapatkan penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan berikutnya setelah bulan Ramadan. Itu insya Allah kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya al-afwu. Amin Allahumma amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ini kita harus bersyukur sekali. Kenapa kita harus bersyukur? Karena yang pertama kita panjang umur. Yang kedua kita diberikan sehat. Yang ketiga kita diberikan kekuatan. Yang keempat kita masih diberikan kesempatan. Oleh karenanya monggo kita gunakan betul-betul. Kita manfaatkan betul-betul. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amal, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia-manusia yang seiman dengan kita di luar sana itu banyak yang iri. Sungguh banyak yang ingin bisa ke masjid tarawih, ingin bisa baca Al-Quran di masjid, atau ingin merenung, meresapi, muhasabah di rumahnya, ingin meningkatkan ibadahnya. Tapi apa daya, sibuk di luaran sana karena tuntutan macam-macam. Tuntutan ya lebaran, tuntutan ya karena diomeli, tuntutan yang karena kerjaan, tuntutan dan banyak lain tuntutan. Oleh karenanya kita yang diberi kelonggaran waktu, yang diberi keluasan waktu, yang diberi kesehatan sampai detik ini, monggo kita pergunakan sebaik-baiknya. Syukur-syukur apabila di rumah itu bila tidak sempat ke masjid, monggo disempatkan atau bahkan dikonsentrasikan. Biasanya kan kita di rumah orang Indonesia atau orang Islam, itu di rumah itu ada yang namanya mihrab. Nggih boten. Mihrab niku musala kecil niku. Yang khusus untuk fokus kita berada di tempat itu. Ya ngaji di situ, ya sholat ya di situ. Kemudian ibadah ya juga di situ. Ya zikir juga di situ. Wonten boten? Wonten nggih? Nah niku bisa jadi sakti niku. Tempat yang jenengan buat niku itu bisa menjadi sakti, sama seperti tempat Baitullah atau masjid. Saya itu bisa jadi sakti. Wonten firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 37 sampai 39 berbunyi begini. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathhu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'aqir. Qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha. Artinya nopo? Hunalika da'a Zakariya rabbah.
Di mihrab itu Nabi Allah Zakaria alaihi salam berdoa. Fanadatul malak hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah habli min ladunka, berilah aku ya Allah dzurriyyatan thayyibah, anak turun yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, panjenengan maha mendengar dari permintaan atau permohonan. Seketika itu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berlangsung dalam doanya. Malaikat niku marani Nabi Allah Zakaria alaihissalam, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismah Zakaria, bergembiralah. Padahal masih doa, masih berdoa. Annallaha yubashiruka, Allah memberi kabar, saya sampaikan kepadamu, Allah memberi kabar gembira. Biyahya, dengan nanti lahirnya anak yang oleh Allah dipesan namanya. Jadi yang beri nama itu Allah, anaknya Nabi Zakaria itu yang bernama sinten Yahya. Jadi masih pertengahan doa itu doa langsung dikabulkan. Di mana doanya? Di mihrab. Jadi mihrab niku kalau kita pergunakan betul, kita fungsikan betul fungsinya sebagai tempat kita bermunajat, memohon kepada Allah, maka dia akan menjelma menjadi tempat yang sakti. Namun sebelum ayat itu ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya niku kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi memang ada doa tanpa proses apapun, memang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu situasi atau peristiwanya di mihrab. Kemudian sebelum itu ada cerita ini nopo? Cerita terkait dengan Ibunda Maryam alaihissalam. Ibunda Maryam niku senantiasa dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang berazam dalam dirinya bahwa hidup saya ini sepenuhnya untuk aku abdikan, hambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena azam begitu kemudian dibuatkanlah oleh Nabi Allah Zakaria yang merawat Ibunda Maryam itu tempat khusus supaya ibadahnya itu anteng, ibadahnya itu tidak terganggu oleh suara-suara bising di luar. Dibuatlah yang namanya tempat kecil. Kalau kita di rumah punya musola kecil itu. Nah, di sanalah Maryam itu senantiasa ibadah, zikir, ngaji, ya sholat, dan ibadah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lain. Kullama dakhala 'alaiha, ceritanya tidak lama dari itu, setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk kepada tempat mungil yang kita sebut mihrab itu, selalu kaget. Loh, kok di sini selalu ada makanan? Siapa yang menyediakan? Kok makanannya itu menggugah selera? Kok makanannya itu enak? Kok makanannya itu menarik? Ini dari mana? Kata Zakaria, penasaran. Akhirnya lama-kelamaan tidak kuat tanya, ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana kamu ini bisa ada makanan di sini? Padahal kamu tidak keluar. Kalau keluar ya mungkin hanya qadal hajah. Selebihnya kamu kembali lagi ke tempat. Lah kok bisa ada makanan? Padahal kamu tidak kerja. Padahal kamu tidak beli. Kata Maryam, qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada memang dari hamba-hamba Allah niku tanpa dia berusaha, tanpa dia bekerja, tanpa dia jungkir balik, tanpa dia berpikir panjang, tanpa dia berpikir bukan-bukan,
langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi kebutuhannya. Ada faktanya, yaitu surah Ali Imran ayat 37. Jadi kalau seorang hamba memang fokuskan diri untuk menghamba betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia tidak minta, Allah yang Maha tahu dari apa yang dia butuhkan, dari apa yang dia perlukan, dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia impikan. Atau bahkan kalau toh dia berusahanya itu oleh orang lain, disawang dari jobo, mungkin dia tidak masuk akal. Atau mungkin sepele gitu, tapi hasilnya itu melimpah ruah. Misalnya tutulan cendol bisa munggah gaji. Wonten boten? Tutulan napa tusuk napa niku? Tusuk sate bisa munggah gaji. Tutulan bakso bisa tuku omah. Wonten. Dan itu kata hamba-hamba Allah sing ngoten niku. Dan itu nggih dibuktikan dalam sejarah peristiwa Ibunda Maryam alaihissalam. Ibunda Maryam niku, dan kita tahu sejarahnya, suatu ketika kan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengandung di dalam rahimnya tanpa ada seorang suami. Di mana berisi seorang bocah yang nanti diberi nama Isa alaihissalam. Ketika hendak melahirkan, Ibunda Maryam ini mengasingkan diri, khawatir terancam oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak senang karena dianggapnya Ibunda Maryam itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jiwanya ada jiwa setan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Itu isunya di luar. Maka karena terancam, kemudian Ibunda Maryam itu mengasingkan diri ketika mau melahirkan. Nah, setelah melahirkan dan kebetulan berada di bawah pohon kurma yang kering. Pohon kurmanya kering. Ketika melahirkan, brojol, terasa lapar. Tidak hanya terasa lapar, terasa letih, terasa payah. Kemudian dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berfirman kepada Ibunda Maryam, "Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki ratban janiyya." Tanpa Ibunda Maryam meminta, tanpa Ibunda Maryam memohon, karena memang pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat intens sebagai hamba, apa yang kemudian terjadi? Wahai Maryam, goyangkan ke arahmu pohon kurma itu. Tusaqit 'alaiki ratban janiyya. Maka akan berguguran dari atas pohon itu kurma yang masak, yang matang, yang segar, yang bisa kamu makan, yang bisa kamu konsumsi untuk mengembalikan tenagamu, untuk mengembalikan kekuatanmu, untuk mengembalikan kondisi fisikmu. Artinya nopo? Nah, niki bisa dibuat referensi ibu-ibu yang hamil dan setelah melahirkan sakit mengkonsumsi nopo kurma. Itu yang dilakukan oleh Bunda Maryam, dan itu isyaratnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita, Nabi Allah Zakaria itu kemudian mendengar jawaban dari Ibunda Maryam, kaget. Loh, berarti mihrab ini, berarti tempat mungil ini tempat mustajabah, ini tempat yang mulia. Aku tak berdoa di sini, kata Nabi Allah Zakaria, selama ini sudah puluhan tahun, hampir 70 tahun, dalam keterangannya 70 tahun, dalam beberapa kitab tafsir, Nabi Zakaria niku memohon, ya Allah berikan aku momongan, ya Allah berikan aku anak, aku pengen ada yang meneruskan perjuanganku. Itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui bahwa di mihrab itu tempat yang mulia, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam? Fana hunalika da'a Zakaria rabbah, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, selama ini aku memohon untuk diberikan momongan,
agar kelak ada yang melanjutkan risalah yang kau titipkan kepadaku. Dan selama itu pula belum engkau kabulkan, maka di sini, di tempat mulia ini, di mana Maryam berada di dalamnya senantiasa beribadah kepadamu, aku juga memohon kepada engkau, ya Allah, habli min ladunka dzurriyyah, anugerahkan kepadaku anak turun yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena engkau maha mendengar setiap permohonan. Belum selesai beliau berdoa, annallaha yubashshiruka bi Yahya, wahai Zakaria, tidak usah khawatir, aku kabulkan apa yang engkau mohonkan kepadaku saat ini. Nanti kamu punya anak yang kau beri nama Yahya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Zakaria belum siap, Bapak Ibu sekalian. Anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-khibar wa imraati akhir. Bagaimana saya bisa punya anak, ya Allah? Lihat kondisi saya. Saya sudah berumur 100 tahun. Bapak-bapak, kalau sudah berumur 90 tahun, masih kuat unggah betul? Kira-kira mau? Masih kuat nih? Kuat melalui? Masih kuat betul? Ibu-ibu, kalau sudah berumur 80 tahun, masih kuat hamil betul? Lah niku timbul pertanyaan besar dari Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Mustahil ini, kata Nabi Allah Zakaria, wa qad balaghani al-khibar wa imraati akhir, sedangkan istriku ini sudah tua, sudah enggak mungkin lah. Apalagi dalam pikiran Nabi Allah Zakaria, ini mandul ini istriku ini, karena sudah sejak lama bersamaku, sudah sekian puluh tahun, ya belum punya anak. Sudah divonis, wah mantul ini istriku ini. Tapi apa jawaban Allah? Allahu kadzalik, Allahu yaf'alu ma yasha. Sudah, kata malaikat, kalau Allah sudah menghendaki begitu, Allah memutuskan begitu, selesai perkara. Kamu nanti akan punya anak yang kamu beri nama Yahya. Monggo Bapak Ibu sekalian, gunakan kita punya mihrab. Kalau di rumah itu ya musola kecil, mungkin kalau di tingkat RT atau RW itu musola atau masjid. Nah mungkin kalau di masjid kita merasa malu, sungkan, wah ini sok alim, sok suci, wah ini nang masjid ae, ora peduli tonggoni, opo ora kerja, opo ora mangan, opo ora kesel, banyak suara. Mending tiru, nek kemungkinannya ngoten. Gunakan apa yang kita punya di rumah itu dalam rangka untuk bermunajat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang kita impikan, apa yang kita nuponiku harapkan, kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa masjid